Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Baik, insyaallah di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang studi naskah tafsir di Indonesia yang khususnya akan membahas tentang tafsir Candi Cangkuang. Bismillah. Teman-teman sekalian, sejak masuknya Islam ke Nusantara, tradisi penulisan dan penyalinan manuskrip Al-Quran ini telah menjadi bagian dari warisan intelektual Islam di Indonesia. Nah, berbagai naskah tafsir yang ditemukan di wilayah Nusantara menunjukkan bahwa pemahaman dan interpretasi Al-Quran telah berkembang sejak awal Islamisasi. Nah, salah satu naskah tafsir yang menarik perhatian para peneliti adalah naskah tafsir Al-Quran Candi Cangkuang. Nah, yang ditemukan di Museum Cagar Budaya Candi Cangkuang, tepatnya di Garut, Jawa Barat. Nah, teman-teman sekalian, tafsir ini memiliki karakteristik yang unik karena berisi teks Al-Quran sekaligus tafsir dalam bahasa Jawa Pegon. Nah, di sini sangat menarik ya teman-teman sekalian. Keunikan lainnya adalah digunakannya dua sistem rosam, yaitu Imla'i dan Utsmani. Nah, serta dua qiraah yang berbeda, Qalun dan Hafs. Nah, ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam proses penyalinan dan penggunaan naskah ini. Nah, selain itu, naskah ini diyakini berasal dari zaman Arif Muhammad, yaitu seorang panglima perang dari kerajaan Mataram yang setelah kalah dengan perang melawan VOC di Batavia. Nah, menetap di Cangkuan dan mulai menyebarkan Islam. Keberadaan naskah ini menjadi bukti bahwa tradisi tafsir tidak hanya berkembang di Aceh atau di Jawa Tengah saja, akan tetapi juga udah ada di Jawa bagian barat sejak masa lampau. Nah, dalam kajian tafsir Nusantara, naskah ini memiliki nilai historis dan nilai filologis yang tinggi teman-teman sekalian, karena memperhatikan bagaimana Islam beradaptasi dengan budaya lokal melalui penggunaan bahasa Jawa Pegon serta struktur tafsir yang mirip dengan tafsir Jalalain. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, penelitian terhadap naskah ini penting untuk memahami sejarah perkembangan tafsir di Indonesia serta hubungan antara Islam dan budaya lokal di umat yang masa lalu. Nah, begitu teman-teman sekalian. Selanjutnya, saya akan sedikit membahas tentang karakteristik dan struktur naskah. Nah, ada tiga teman-teman sekalian ya. Yang pertama yaitu bahasa dan aksara. Yang kedua adalah metode tafsir, dan yang ketiga adalah cakupan isi daripada tafsir Cangkuang ini. Yang pertama yaitu adalah bahasa dan aksara. Naskah tafsir Al-Quran Candi Cangkuang itu ditulis dalam dua jenis aksara yang memiliki karakteristik yang unik, yaitu teks Al-Quran dalam naskah ini ditulis menggunakan khat nas. Nah, khat nas adalah sebuah gaya kaligrafi Arab yang lazim digunakan dalam penulisan mushaf Al-Quran di berbagai belahan dunia ini. Nah, penggunaan khat nas ini adalah dalam naskah ini menunjukkan bahwa penulis atau penyalinnya memiliki keterampilan dalam menulis Al-Quran sesuai dengan kaidah penulisan Arab yang telah baku. Nah, tafsirnya ditulis dalam huruf Arab Pegon dengan khat riq'ah. Nah, yang merupakan sistem tulisan khat masyarakat Muslim Jawa dan Sunda pada masa itu. Nah, Arab Pegon ini digunakan untuk menuliskan bahasa Jawa dalam aksara Arab. Nah, yang menunjukkan bahwa tafsir ini ditujukan bagi komunitas Muslim lokal, Muslim lokal yang belum sepenuhnya menguasai bahasa Arab, tetapi ingin memahami makna Al-Quran. Nah, yang kedua tentang metode tafsirnya. Nah, metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir naskah Candi Cangkuang ini adalah tafsir lugawi teman-teman sekalian, yaitu tafsir yang menjelaskan kata per kata di dalam Al-Quran. Nah,
dengan terjemahan dan penjelasan dalam bahasa Jawa pegon. Nah, model tafsir ini sangat mirip dengan tafsir Jalalain teman-teman sekalian. Kalau kita melihat tafsir Jalalain, maka ini agak-agak mirip ya. Yang merupakan salah satu, nah tafsir Jalalain ini merupakan salah satu tafsir klasik yang banyak dipelajari di lingkungan pesantren. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, karakteristik tafsir lugawi ini antara lain yaitu menjelaskan makna setiap kata di dalam Al-Qur'an dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Nah, yang kedua yaitu menggunakan pendekatan literal dalam memahami teks tanpa banyak membahas aspek historis atau interpretasi mendalam seperti yang dilakukan dalam tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi. Nah, yang ketiga mengadaptasi bahasa daerah dalam penafsiran Al-Quran sehingga lebih relevan bagi komunitas Muslim di Jawa Barat. Nah, metode tafsir ini sangat umum ditemukan dalam manuskrip tafsir Nusantara. Nah, karena memudahkan santri dan masyarakat awam dalam memahami Al-Quran secara langsung. Nah, adapun cakupan isi daripada Candi Cangkuan ini teman-teman sekalian, naskah ini hanya mencakup sebagian daripada Al-Quran. Nah, dan ada beberapa kemungkinan mengapa naskah ini hanya mencakup beberapa bagian tertentu dalam Al-Quran. Nah, yang pertama itu penyalirannya bertahap teman-teman sekalian. Kemudian kemungkinan besar naskah ini merupakan bagian dari proyek tafsir yang lebih besar, tapi hanya sebagian yang berhasil disalin atau bertahan hingga saat ini. Yang kedua yaitu karena terlalu fokus pada surah tertentu. Nah, surah-surah yang tercantum dalam naskah ini mungkin memiliki nilai tematik yang dianggap paling penting oleh penulis atau komunitas yang menggunakannya. Dan selanjutnya yaitu tentang kerusakan fisik. Nah, sebagian besar teman-teman sekalian naskah kuno mengalami kerusakan akibat usia. Nah, sehingga ada kemungkinan bagian awal atau akhirnya hilang atau tidak ditemukan lagi di museum di mana tempat penyimpanannya. Nah, sehingga disinilah kita bisa melihat bahwasanya tafsir Cangkuan ini tidak semua Al-Quran ditafsirkan teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.